Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat 133 134 ini menjelaskan bahwa kita sebagai manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bergegas menuju ampunan Allah taala. Untuk senantiasa bertobat, senantiasa kemudian mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Begitu kemudian kita punya salah, segera kita bertobat. Kenapa? Karena bagi mereka yang senantiasa menuju ampunan, menuju taubat Allah Subhanahu wa taala, disiapkan oleh Allah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang memang itu dikhususkan, diprioritaskan, uiddat, Allah siapkan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang termasuk golongan orang yang bertakwa? Ayat berikutnya dijelaskan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu mereka manusia yang senantiasa senang, hobinya suka berinfak, bersedekah, fis sarra'i wad dharra'i, baik pada waktu lapang ataupun sempit, baik pada waktu punya duit atau enggak punya duit, baik pada waktu kita sehat atau sakit. Yang namanya sedekah diusahakan ada. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang senantiasa mengekang amarahnya. Wal afina 'anin nas, orang yang suka memaafkan kesalahan-kesalahan manusia. Karena apa? Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka, Allah senang kepada orang yang berbuat kebajikan. Dua hal, pertama sedekah, kemudian yang kedua menahan emosi, menahan amarah. Ini adalah sebuah perbedaan, sebagaimana yang terakhir kita ceritakan pada pertemuan yang lalu, bahwa manakala seorang syaitan, seorang iblis laknatullah pengen bersahabat dengan orang yang abid, orang yang pandai agama, orang yang sangat-sangat dekat keimanan kepada Allah Ta'ala, enggak mempan digoda sana sini. Kata syaitan, kata iblis, nih aku menyesatkan anak manusia dengan tiga hal. Pertama dengan asyahu, dengan kikir, pelit. Memang saja Allah perintahkan manusia suruh bersedekah, suruh berinfak, oleh syaitan ditimbulkanlah sifat asyahu, pelit, kikir, medit. Begitu mau berinfak, begitu mau bersedekah. Karena kata setan, idza kana syahihan, maka manusia itu apabila pedit, apabila koret, apabila pelit, qalilna malahu fi ainihi, sehingga kemudian setan itu menanamkan di dalam mata, pandangan hati manusia itu bahwa kalau saya bersedekah nanti uang saya akan jadi berkurang. Kalau saya punya tanah 50 meter, ini 2 meternya buat jalan, waduh nanti tanah saya jadi berkurang. Ini yang kemudian ditanamkan sifat seperti itu, berkurang hartanya manakala suruh bersedekah, maka sejatinya itu adalah iblis laknatullah yang menanamkan di dalam dada hati manusia. Punya duit 50.000, ini ada permintaan dari DKM bahwa setiap warga harus nyumbang itu kan. Kemudian kalau kita kasih ini 20.000, waduh uang saya berkurang dong jadi 30.000. Ini yang kemudian sebetulnya yang menanamkan rasa itu adalah iblis laknatullah. Kenapa? Orang yang sedekah jaminannya adalah surga dan masuk kategori orang yang bertakwa. Kemudian masalah wal kadhiminal ghaidha, masalah menahan amarah, menahan emosi.
Maka kata syaitan, pertama orang itu ditanamkan rasa pelit kikir, yang kedua ditanamkan sifat rasa al-ghadabu, amarah, emosi, hobinya senangnya marah-marah. Kenapa kok setan menimbulkan marah-marah? Karena memang orang yang bisa menahan amarahnya, kemudian nggak mau dia itu mestinya marah nggak jadi marah, maka jaminannya masuk kategori orang yang ciri-ciri daripada orang yang bertakwa, disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tuh yang marah-marah itu oleh iblis, oleh syaitan laknatullah diumpamakan seperti bola. Bola yang sedang dimainkan oleh anak-anak. Anak main bekel gitu kan, lempar ke depan, terlempar ke samping, ke belakang, ke atas, ke bawah. Itu gimana mereka yang melempar? Maka orang yang lagi marah, emosinya mencak-mencak, itu yang membakar hati orang yang marah adalah iblis laknatullah. Ya. Oleh karenanya iblis tahu betul celah di mana, kemudian mestinya hamba Allah ini mendapatkan predikat seorang yang muttaqin, seorang yang bertakwa, dicintai oleh Allah. Kemudian iblis memberikan celah agar bagaimana manusia ini, hamba ini kemudian jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, wa dzukira anna iblis jaa ila Musa sallallahu taala wa sallamahu alaihi. Suatu ketika iblis laknatullah datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Ini ceritanya seperti ini. Faqala lahu antal ladzi istafaka Allah taala bi risalatihi wa kallamaka taklima. Kata iblis ngomong kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah Musa, engkau orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan risalah-risalah yang dititipkan Allah kepadamu. Kemudian juga mendapat predikat wa kallamallahu taklima, engkau berkomunikasi, bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan aku, kata iblis, an wa innama ana khalqun min khalqillahi ta'ala aradtu an atuba ila rabbika fas'alhu liyatuba alayya. Sedangkan aku adalah salah seorang makhluk daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala, pengen tobat kepada Tuhanmu, coba tolong mintakan dengan kemuliaan keagungan engkau wahai Musa, mintakan taubat kepada Allah, mudah-mudahan taubat saya ini diterima. Ceritanya iblis pengen taubat nih. Karena iblis itu asal dari kata kan ablasa yublisu, iblis, diambil suku kata masdarnya. Artinya apa? Penyesalan, mublis, orang yang menyesal. Jadi ceritanya iblis ini nyesel, pengen minta taubat melalui risalah, melalui kemuliaan daripada Nabi Musa alaihi salam. Pengen disampaikan begitu. Fa fariha bidzalika Musa alaihi salam fada'a bima'in fatawadda'a wa sallama sya'allahu ta'ala summa qala. Begitu ngedengar iblis pengen tobat, ngedengar iblis menyesal, pengen disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa iblis pengen bertobat, fa fariha bidzalika. Nabi Musa senang ngedengarnya. Ini benar enggak ya iblis segala mau pengen tobat? Karena ditanya benar iblis mau tobat, akhirnya Nabi Musa melakukan fada'a bima'in fatawadda wa shalla masyaallah ta'ala. Ambil air wudu, salat Nabi Musa, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya, ya Rabbi, innahu iblis khalqun min khalqika, yas'aluka taubah fatub alaihi. Ya Allah, ya Tuhanku, kata Nabi Musa alaihi salam, sesungguhnya iblis adalah makhluk, adalah ciptaan daripada ciptaanmu, adalah makhluk daripada makhlukmu. Iblis memintakan taubat kepadamu melaluiku, maka berilah
iblis itu tobat, buka jalan dimaafkan, dan mudah-mudahan iblis itu termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Apa kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqila lahu, dikatakan kepada Nabi Musa alaihi salam, ya Musa, hai Musa, innahu la yatub, sesungguhnya iblis itu bohongan, dia tuh nggak mau tobat, cuman ngada-ngada doang, cuman pengen doang. Sesungguhnya iblis itu nggak mau bertaubat kepada. Akhirnya Nabi Musa ngayal juga, orang iblis minta, ya Rabbi innahu yas'aluka taubah, ya Allah benar iblis itu minta taubat, pengen dimaafkan olehmu. Benar, iblis udah ngomong kepadaku bahwa ketika aku tanya, benar nggak iblis kamu mau tobat? Iya benar, aku mau tobat. Bagaimana ini ya Allah, iblis itu pengen tobat. Akhirnya karena Nabi Musa mengatakan seperti itu, bahwa iblis benar-benar mau tobat, fa'ahallahu ta'ala, kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, inni astajibta laka ya Musa, famurhu ayyasjuda liqabri Adam fa'atubu alaihi. Ya Musa, kalau memang benar apa yang kamu sampaikan, maka tolong perintahkan kepada iblis, sampaikan kepada iblis, kalau memang mau tobat, fayasjudu liqabri Adam, sujud ke makam, ke kuburannya Nabi Adam alaihi salam. Tuh, syaratnya begitu. Jadi iblis ini boleh dia bertobat, tapi tobatnya akan aku terima. Fa'atubu alaihi, tobatnya akan aku terima, aku akan maafkan, aku akan terima tobat iblis, tapi syaratnya perintahkan iblis untuk sujud di kuburannya Adam alaihissalam. Itu emang kasusnya asal muasalnya begitu, ya kan? Kenapa kita kayak begini, punya salah sama orang, ya kan? Punya salah sama manusia. Kita sudah bertobat kepada Allah tapi belum minta maaf kepada manusia, tetap kita wajib kudu minta maaf kepada manusia. Karena salah kita kepada manusia, hubungan manusia hablum minan nas. Hubungan kepada Allah, kalau kita sudah selesai dengan manusia, masa Allah tinggal nanti Allah mengampuni apa yang pernah kita salah dengan manusia tersebut. Allah akan ampuni selagi manusia juga sudah memaafkan kesalahan kita. Iblis, Allah akan ampuni kesalahan iblis. Allah cabut kemurkaan Allah gitu kan, dengan syarat dia perintah dulu waktu diperintahkan untuk sujud kepada Adam, kemudian menolak, sekarang silakan sujud minta maaf, kemudian aku akan maafkan asal dia mau sujud di kuburannya Adam alaihissalam. Faraja Musa masruran fahbarahu bidzalika, kemudian setelah mendapat wahyu dari Allah untuk perintah iblis bersujud ya di kuburan Adam, senang tuh, pengen nyampein kepada iblis laknatullah. Begitu sampai ketemu iblis, faghadiba min dzalika wastakbara. Hei iblis, aku sudah mintakan taubatmu kepada Allah Ta'ala. Allah akan menerima taubat kamu dengan syarat kamu harus sujud di kuburan Adam. Faghadiba, iblis marah. Ghadiba, murka iblis, ghadiba, murka, marah. Wastakbara, kemudian juga menyombongkan diri. Tuh, ini penyakit, penyakit orang yang suka marah-marah, penyakit kemudian orang yang suka nyombongin diri. Ya udah, anak buah iblis ini. Ya. Summa qala, kemudian iblis itu ngomong kepada Nabi Musa, Musa, ana lam asjud lahu hayyan. Musa, dulu waktu aku hidup di surga, dulu waktu Adam ada tinggal di surga, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud di hadapan Adam, aku nolak. Enggak mau, itu masih hidup, kata iblis. Asjudu lahu mayyitan, apakah sekarang Adam yang udah mati itu aku harus sujud di kaki Adam, sujud di kuburan Adam yang memang sudah mati? Summa qala, kemudian Nabi Musa ngomong kepada iblis laknatullah, ya Musa, ya,
Innalaka haqqan alayya bima tushfi'tu li ila rabbika fa'usika bisalasati asya'a. Setelah iblis nggak mau, tetap ya, jangankan dulu waktu hidup, ya kan? Jangankan sekarang ini udah mati begini aku suruh sujud di kuburannya, dulu aja masih hidup aku nggak mau. Ya, apalagi sekarang udah mati begini kan, tinggal kuburannya doang kan, mana mungkin aku mau. Akhirnya iblis tetap nggak mau tuh. Karena iblis sudah nggak mau, kata iblis, ya Musa, sesungguhnya engkau sudah memintakan syafaatmu untukku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang fausika bisalasati asya, aku wasiatkan kamu, aku kasih tahu 3 hal yang amat penting buat kamu, buat umat kamu. Apa kata iblis? Uzkurni 'inda thalasi khisalin, ingatlah aku bahwa aku menjadi pelaku, menjadi pelopor yang membisikkan kepada manusia di dalam 3 hal. Yang pertama, uzkurni hina taghdabu. Yang pertama, ingatlah aku ketika kamu sedang marah. Maksudnya apa? Bahwa di sini iblis kasih tahu bahwa orang yang suka emosional, suka marah-marah itu adalah memang yang pelakunya, yang membuatnya, yang ngompor-ngomporinnya adalah iblis laknatullah alaihi. Bahkan kata iblis, walau kana yuhyil mauta bid'awatihi lam nai'as minhu, walaupun sekiranya ada manusia yang doanya itu mustajab, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Ya, ada nih kita nih hebat, sekali berorang hebat dah, soleh banget gitu kan, doanya itu mustajab. Kemudian bahkan orang mati bisa dihidupkan dengan doanya. Ketika dia emosi, ketika dia senang, masih marah-marah, lam nai'as minhu, saya tidak akan pernah berputus asa menggoda itu orang. Kenapa? Karena masih suka marah-marah. Ya. Karena mereka yang dekat kepada Allah punya sifat halim, punya sifat lembut, punya sifat sabar. Fa inni fi qalbika ajra minka majrad dami, karena sesungguhnya kata iblis laknatullah, aku hadir fi qalbika, di hatimu, di dadamu, dan akan ikut mengikuti aliran darah kemanapun darah itu pergi. Tuh, itu iblis Pak. Jadi nyangkutnya itu di hati. Kemudian begitu darahnya itu mengalir, maka iblis ikut kepada aliran darah manusia. Makanya sederhananya begini, orang kalau udah habis kerasukan, udah kemasukan setan, itu lemes. Kalau udah dikeluarin, udah dibuang tuh. Kenapa? Karena memang ngikut aliran darah. Sederhananya, gampangnya, begitu kemudian sudah dibuang, itu mana tempat yang kemudian iblis nongkrong di situ, nanti akan darahnya itu kayak jalan, kayak kesemutan gitu. Karena memang iblis itu, setan itu akan ikut melalui aliran darah manusia. Wa dzkurni hina talqal aduwa fi zahfi, ingatlah kepadaku ketika kamu berjuang, berperang di jalan Allah. Fa inni ati abna adama hina yalqal aduwa, maka sesungguhnya ketika orang itu berjuang mau berperang di jalan Allah, aku hadir di dalam diri manusia itu. Fa adzkurhu zaujatahu wa alahu waladahu hatta yuliya duburahu, maka aku hadir di dada manusia, di hati manusia. Aku ingatkan kepada anaknya, kepada istrinya, kepada hartanya. Waduh, nanti kalau aku perang, nanti anak gua jadi yatim, istri gua jadi janda. Hingga apa? Hatta yuwalliya duburahu, sampai orang tersebut mundur, nggak jadi berjuang di jalan Allah. Wa iyyaka an tujalisal mar'ata laysat bidati mahramin minka fa inni rasuluha ilaika wa rasuluka ilaiha. Dan kemudian yang ketiga adalah hati-hati kamu
ketika duduk bareng perempuan yang bukan mahrammu, karena sesungguhnya aku hadir di antara dua orang tersebut. Yang ngegoda adalah iblis laknatullah alaihi. Pertama, ketika emosi. Kedua, ketika mau berjuang di jalan Allah. Ketiga, lagi duduk sama orang yang bukan mahram kita. Iblis hadir di situ. Masya Allah. Makanya harus hati-hati. Ya. Begitu emosi, buru-buru dah. Ya. Ingat bahwa ini yang melakukan semua adalah iblis laknatullah alaihi. Kemudian wa dzukira an Luqmanil Hakim annahu qala ya bunayya salasun la tu'rafu illa fi salasatin. Wahai anakku, kata Luqmanul Hakim, kamu tidak akan diketahui perbuatanmu, sifatmu kecuali dengan 3 hal yang lainnya. Yang pertama, kata Luqmanul Hakim, la yu'raful halimu illa indal ghadabi. Pertama adalah la yu'raful halim, sifat lemah lembut, sifat sabar tidak bisa diketahui kecuali ketika marah, ketika dipancing emosinya. Kita akan ngerti orang, kita akan tahu kondisi sifat kepribadian manusia manakala lagi diuji. Ini orang ini tukang marah-marah nggak nih? Ketika dipancing emosinya, ini orang termasuk sabar nggak nih? Termasuk rendah nggak nih? Ketika dipancing emosinya. Kalau lagi begini mah kita nggak ada yang tahu. Orang lagi semua adem, ya kan? Nggak ada yang tahu. Akan ngerti seseorang, akan tahu seseorang ini termasuk orang yang sabar, orang yang santun ketika diuji dalam proses kemarahannya. Tuh, baru ketahuan tuh manusia sifatnya. Kemudian yang kedua, wala yu'rafu syuja'u illa indal harbi. Orang itu gak bakal ketahuan termasuk kategori orang berani atau penakut ketika berada di medan peperangan. Ya. Kemudian yang ketiga, wala yu'raful akhu illa indal hajati. Dan kita itu gak bakal ngerti saudara nih, orang nih sikapnya ini bagaimana ketika kita punya hajat, ketika kita punya kebutuhan. Kita nganggapnya ini orang baik banget itu. Tapi begitu kemudian kita punya keperluan, kita punya hajat, kita minta bantuan, kita minta tolong. Nah dari sini ketahuan sifat seseorang tersebut. Benar nggak nih? Ini pelit, ini suka bantu orang, ini suka nolak, ini suka marahin orang, kan ketahuan dari situ. Tuh. Kita punya saudara, kita punya teman, punya tetangga. Itu kita akan tahu kondisi mereka manakala kita lagi punya kebutuhan, manakala kita lagi punya hajat, kita lagi sakit, ngecek nih teman kita peduli nggak nih, kita lagi nggak punya duit mau minjem, ini teman ini saudara minjemin nggak nih. Tuh dari situ ketahuan kalau dia ini termasuk saudara atau bukan. Benar nggak? Kalau ngobrol begini mah akur-akur aja. Coba kalau kita nggak punya duit minjem, baru tuh sifatnya ketahuan. Ya. Makanya ada salah seorang tabi'in manakala beliau dipuji oleh para orang sahabatnya nih dari golongan tabi'in. Akhirnya marah, ya Abdullah, hei hamba Allah, lima tamdahuni ajarabtani andal ghadabi fawajtani haliman. Kenapa kamu uji saya? Kamu udah tahu nggak kondisi saya ini? Udah pernah nguji nggak kondisi saya ini ketika marah? Sehingga kamu mengetahui kondisi saya termasuk orang yang sabar. Kalau kamu tahu bahwa saya termasuk orang yang sabar ketika diomelin, ketika dipancing emosinya, baru kamu boleh puji saya. Maka jangan sembarangan muji orang istilahnya kalau belum tahu kondisi sebenarnya orang tersebut. Ya.
di TV gitu kan. Wali kota, gubernur, menteri ini baik banget itu kan. Iya di TV. Iya kan? Karena nggak tahu sebenarnya kayak gimana itu sifatnya, karakternya. Apakah orang yang sabar ketika kemudian dipancing emosinya? Apakah orang yang lembut kemudian bisa mengayomi rakyatnya, masyarakatnya? Tuh. Kenapa? Karena di TV mah cuma formalitas, namanya setting. Kemudian saya belum pernah menguji kamu. Nah, kemudian kata-kata orang tabi'in tadi ajarabtani fis safari fawajtani hainal husnal khuluqi. Kamu udah pernah nggak ikut bepergian sama saya, ikut safar, ikut musafir, sehingga kamu tahu kondisi akhlak saya, apakah akhlak saya baik atau jelek? Belum, saya belum pernah ikut. Saya belum pernah kondisi akhlak kamu, ngelihat akhlak kamu kayak gimana, belum tahu sifat kamu seperti apa. Udah, jangan muji saya. Maka kalau kita nggak tahu kondisi seorang, karakternya kayak gimana, sifatnya husnul khuluqi, akhlaknya baik, atau sebaliknya su'ul khuluqi, akhlaknya jelek, maka kita tahu kita tahu teman kita dari teman juga, benar nggak? Apa gimana istilahnya? Yang tahu kondisi kita, kepribadian kita, sifat kita adalah teman kita. Karena apa? Kita merasa baik terus, kita merasa benar terus kan? Jadi begitu. Kemudian jarabtani indal amanati fawajadtani aminan. Kamu pernah nggak ngelihat saya diamanahin, kemudian saya termasuk orang yang jujur? Saya dikasih tugas menjadi menteri, menjadi wakil menteri. Bisa nggak kamu ngelihat saya di kondisi menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang amanah melaksanakan tugas yang diberikan? Kalau kamu tahu ngelihat saya jadi RT, jadi RW, jadi lurah, kemudian saya ini amanah, boleh kamu uji saya. Pernah nggak ngelihat aku seperti ini? Belum. Udah, jangan muji. Ya. Jadi nggak boleh malah diomelin tuh. Akhirnya, wayhak, celaka kamu, binasa kamu, mali ahadin ayyamdah ahadan malam yujarribu fi hadhil asya'i tsalasah. Celaka kamu, binasa kamu, manakala kamu tidak mengetahui seseorang, tiba-tiba kamu muji dengan menguji salah satu dari 3 hal tadi. Maka nggak boleh kita memuji sembarangan, Pak. Wih, iya ya, wali kota itu bagus temen ya, lihatnya di TV. Kecuali kita ikut, dia pergi, kita ikut. Akhlaknya bagaimana, kemudian dikasih amanah, dia itu termasuk orang yang jujur melakukan amanahnya enggak, kemudian dia termasuk orang yang sabar enggak ketika diuji, gitu kan. Tuh, dari situ ya. Makanya dalam sebuah riwayat dijelaskan ada 3 karakteristik manusia, sifat manusia, akhlak manusia yang termasuk daripada ahli surga. Salah satu min akhlaki ahli jannah wala tujadu illa fil karim, dan tidak akan ditemukan kecuali pada orang yang kedudukannya mulia. Apa itu? Yang pertama al-afwu amman zalamaka. Seneng hobinya memaafkan orang yang senantiasa menzoliminya. Tuh. Kalau kita suka dizolimin, Pak, punya tetangga zolim bener sama kita, nggak resep bener sama kita, kemudian kita maafin apa yang pernah dilakukan kepada kita, maka itu termasuk akhlak ahli surga, Pak. Ciri-ciri kita masuk surga tuh. Wal badlu liman harramaka, kemudian murah hati, suka ngasih kepada orang yang pelit sama kita. Tetangga punya pohon mangga lebat bener itu kan, nggak mau ngasih, padahal daunnya tiap hari jatuh ke rumah kita, nyapuin mulu tiap hari.
Bagian dah tetangga itu pelit, kita beli apa? Kasih tetangga. Tuh. Ada orang yang pelit sama kita. Ya minjem duit kayak kagak dikasih, jangankan minta, minjem aja kagak dikasih. Tiba-tiba dia minjem sama kita. Kasih entong, Pak? Kasih kagak, Pak? Awas loh, nanti kalau gue punya duit lu minjem, kagak bakal gua kasih. Kita kan begitu ya. Tuh. Kalau bisa begitu dia datang minjem duit, berapa mau lo? Gitu kan, tantangin begitu. Kagak ada kayaknya orang kayak gitu ya. Itu berat yang kayak begitu. Orang pelit sama kita, kikir sama kita ngasih sama orang tersebut tuh, masya Allah. Ini ahli surga Pak, akhlaknya. Iya makanya, akhlaknya akhlak orang yang mulia ini. Langka, jarang. 1001 kali mah, ya. Saking langkanya tuh kan. Iya, makanya berat nih, makanya akhlaknya ini akhlak ahli surga, masya Allah ya. Wal ihsanu liman asa ilaika, dan kemudian kita berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk, menganiaya kita. Ada nggak? Susah. Ya, makanya kita kan manusia kan sifatnya begitu, dendam. Kagak minjem, besok lu mau minjem kagak bakal gua kasih. Begitu kemudian juga orang itu jahat sama kita, tenang, besok gua juga bikin lagi kayak begitu. Orang kurang ajar emang nih, gitu kan. Makanya Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf, "Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Tuh, ayo kita ambil, ayo kita kemudian memaafkan kesalahan-kesalahan orang. Tuh, ya. Kenapa? Karena udah perintah Allah Ta'ala. Makanya jaminannya berat begini, ada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya berkenaan Al-A'raf 199 ini, kemudian riwayat asbabun nuzul, kemudian di tafsirnya adalah waruya fil khabari annahu lama nuzilat hadhil ayat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma tafsiru hadhil ayat. Begitu ayat ini turun, ya disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah nanya kepada malaikat Jibril, ma tafsiru hadhil ayah. Ya Jibril, coba tolong jelasin maksud ayat ini apa gitu kan. Tiba-tiba nongol gitu kan, tiba-tiba kemudian Allah Ta'ala menurunkan kepada Rasulullah SAW. Faqalahu Jibril SAW, hatta as'alal alima, sebentar, aku akan bertanya dulu kepada Allah yang maha mengetahui. Tuh, Rasulullah juga nanya tuh kan, tafsir maksudnya apa nih ayat ini nih. Begitu malaikat Jibril kemudian berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan keterangan mengenai ayat tadi, fataha Jibril summa atau qala ya Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'muruka antasilaman qata'aka, Allah memerintahkan engkau untuk menyambung tali silaturahmi orang yang memutuskan kepada kamu. Tuh, ada orang yang jahat sama kita Pak, kemudian kau datang ke rumah kita, apalagi saudara kita mah gitu kan, udah 2 lebaran bahkan 3 lebaran kagak datang ke rumah kita, ya kan? Bagaimana ini? Ini kan namanya udah memutus tali silaturahmi, sambung sama kita. Tuh, ini perintah ayat tadi tuh begitu. Melalui tafsir yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tu'ti man haramaka, kemudian kamu ngasih, kamu sedekah kepada orang yang kikir, yang pelit sama kamu. Tetangga kamu tuh enggak pernah ngasih kamu, tetangga enggak pernah sedekah berinfak kepada kita, udah kamu ngasih apakah yang kamu punya. Tuh, perintah ayat tersebut. Wa ta'fu amman zalamaka, dan memaafkan orang yang menganiaya kamu, bisa enggak? Gitu kan. Makanya berat.
Makanya disebut dengan hal-hal tadi adalah akhlak daripada akhlaknya ahli surga. Maka manakala kemudian kita lakukan itu semua, mudah-mudahan ini menjadi ciri bahwa kita menjadi penduduk surga. Tinggal pilih tuh Pak. Kita mau nyambung silaturahmi, mau memaafkan orang yang menzalimi kita, mau ngasih sodakoh, menginfak kepada orang yang pelit sama kita, pilih salah satu dari 3 hal tersebut. Ini mudah-mudahan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai di sini aja dah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan mungkin ada yang mau diobrolin. Fal yatafadhal alaihi masykur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.